Oke, kita sudah live ya. Sip. Join dulu. Oke. Ya, halo semuanya. Selamat malam. Selamat datang di live webinar bersama Akademi Bisnis Digital sesuai dengan judulnya, produktif dan juga menghasilkan dari rumah melalui digital marketing bersama saya, Fitri. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas banyak banget tentang digital marketing, mulai dari apa sih digital marketing itu, kemudian apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai atau melakukan digital marketing, kemudian melakukan digital marketing itu di mana aja, dan bahkan nanti di tengah-tengah sesi saya ada sesi demo praktek di bisnis online atau promosi menggunakan free traffic. Nah, apa itu free traffic? Nanti saya akan jelaskan dalam sesi apa aja yang harus kita persiapkan atau 5 pondasi dasar yang harus kita miliki sebelum membangun bisnis online. Tuh. Nah, kenapa sih sekarang tuh bisnis online tuh mulai merambah ya? Kalau teman-teman cek nih di Google, banyak banget, atau cek-cek di paling banyak sih bisnis online tuh di Instagram ya. Di Instagram tuh mulai banyak banget muncul, bukan cuma sebelum pandemi aja sebenarnya. Setelah pandemi atau pada saat pandemi sekarang ini gitu ya, yang saya temui tuh kebanyakan tuh promosi bisnis online lah, promosi ini, promosi itu, promosi ini gitu di sosial media gitu. Jadi memang banyak banget gitu ya, karena selama WFH ya, karena saya kan WFH ya, kerja di rumah, jadi ya sambil kerja sambil main handphone juga gitu, sambil ngeliat-ngeliat, cek-cek sosial media. Ya faktanya memang seperti itu gitu. Di sosial media saya aja, saya sering banget kena iklan yang namanya bisnis-bisnis online yang lain, yang entah apapun itu yang ditawarkan ke saya atau dijual ke saya gitu. Nah, kita juga akan cari tahu sebenarnya alasan-alasan apa aja sih yang membuat bisnis online itu justru makin booming di saat-saat seperti ini, dan kenapa sih banyak banget orang yang justru mendapatkan keuntungan dari bisnis online gitu. Karena ya sebenarnya selain tadi yang memang kita dipaksa untuk fokusnya di online, fokusnya di HP selama di rumah aja, ya itu gitu. Orang-orang kan sekarang juga sudah dikit-dikit semuanya sosial media, cek info dikit tentang info, bukan cuma info-info tentang COVID-19 aja ya, kayak misalnya ada gosip terbaru lah, terus ada video-video yang tiba-tiba viral, itu kan semuanya gara-gara internet, gara-gara sosial media gitu. Jadi ya terutama pertumbuhan bisnis online di Indonesia ya, itu justru makin meningkat, baik itu yang jalanin bisnis online sendiri atau yang memang menjadi reseller daripada produk lain gitu ya, itu makin banyak gitu. Karena apalagi kalau teman-teman sering banget lihat TikTok ya, atau sering main TikTok, itu banyak banget kan orang-orang tuh ngevideoin, atau sekarang kan video TikTok tuh bahkan masuk Instagram gitu ya. Bahkan di Instagram banyak video-video yang mereka jalanin bisnis online, terus ngerekam packagingnya kayak gimana gitu. Jadi banyak yang memang memulai bisnisnya secara mandiri. Apalagi pas lagi di rumah aja kan. Banyak banget kayak adik saya gitu ya, dia mulai mikirin kayak pengen coba gitu yang namanya jalanin bisnis online bareng-bareng sama temennya yang lain. Cuma sampai sekarang ya kayaknya belum jalan juga, nggak tahu juga mau jualan apa mereka gitu. Kalau dulu kan pas masih sekolah, mungkin ya anak-anak SMA itu banyak yang jualannya misalnya bikin apa terus dijualin ke anak-anak sekolah, maksudnya ke teman-teman lainnya di kelas lain, ke seniornya lah, ke adik kelas yang lainnya. Nah tapi sekarang ya mau nggak mau harus berpikir lagi gimana caranya kita bisa jaga kesehatan, tetap bisa social distancing gitu ya, tetap tidak bersentuhan, meminimalisir penyebaran virus COVID-19 saat ini ya dengan cara online tentunya gitu. Selain sudah banyak yang paham juga gimana caranya belanja online, terus ekspedisi pengiriman atau jasa pengiriman itu juga sudah mulai banyak, jadi gampang banget, dan ongkirnya juga biaya pengirimannya juga nggak terlalu mahal banget. Jadi makanya banyak banget orang-orang yang sekarang tuh berpikiran ya udahlah, kenapa kita nggak jualan secara online aja. Bukan cuma orang-orang biasa aja ya, banyak perusahaan-perusahaan besar ya memang justru dia melebarkan sayapnya tuh ke online gitu, kayak misalnya Carrefour atau ya pokoknya supermarket yang besar
itu masuk ke beberapa platform belanja gitu ya, istilah misalnya sebut aja lah Gomart atau Grab apa sih namanya, apalah itu saya lupa gitu. Gomart kan misalnya bisa belanja di supermarket, minta tolong sama si si ojek online-nya gitu. Jadi ojek kita masukin pesanan apa aja yang kita mau, ya udah ntar kita tinggal tunggu. Sistemnya sama kayak beli makanan atau beli apa, bahkan beli pulsa juga sekarang kan kita beli listrik, beli pulsa, bayar tagihan, itu semuanya sudah bisa online gitu. Makanya ya banyak banget orang-orang yang sekarang tuh mengembangkan bisnisnya secara online ya, karena pertama jauh lebih menguntungkan dan orang-orang juga nggak perlu datang jauh-jauh ke toko kita gitu. Apalagi kalau misalnya saya gitu ya, saya tinggal di Jakarta, terus terus saya lagi cari-cari baju di internet, taunya tokonya ada di Surabaya. Kan nggak mungkin kan kita datang ke Surabaya cuma buat beli baju tersebut gitu. Nggak mungkin saya datang ke Surabaya untuk membeli baju tersebut gitu. Cukup dengan memesan melalui DM atau melalui WhatsApp si toko online ini gitu. Jadi caranya gampang banget, terus mereka juga tinggal kirimin gitu. Mereka juga kiriminnya ya menggunakan jasa lain ya, bukan si pedagangnya yang kirimin langsung ke rumah saya gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan banyak bahas tentang hal tersebut gitu ya. Kenapa menjalankan bisnis online itu menguntungkan, apalagi di kondisi saat ini gitu ya. Dan kira-kira produk apa aja sih yang memungkinkan, atau istilahnya produk yang jangka panjang. Karena kalau mau lihat kondisi saat ini, karena orang-orang membutuhkan produk-produk kesehatan kayak vitamin lah, terus masker, sarung tangan, face shield atau hand sanitizer, terus vitamin-vitamin lainnya supaya menjaga imunnya tetap kuat gitu, tetap stabil, supaya pas masuk kantor nanti ya nggak gampang kena penyakit gitu. Oke, pukul berapa sekarang? Nah, kita masih ada 2 menit lagi. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini, silahkan diinfokan kepada temannya yang lainnya. Siapa tahu ada yang butuh penyegaran, ada yang butuh informasi atau ilmu-ilmu mengenai digital marketing atau bisnis online. Nah, pas banget teman-teman bisa mengajak yang lainnya untuk menonton live webinar malam hari ini. Karena saya akan membahas semua tentang digital marketing dan bisnis online gitu. Siapa tahu ada yang lagi pengen menjalankan bisnis online bareng-bareng gitu, lagi mengatur strategi. Nah, mumpung ada live webinar ini nih yang akan saya bawakan malam hari ini, siapa tahu bisa membuka wawasan yang baru, terus dapat ide-ide baru setelah menonton live webinar malam hari ini gitu. Jadi langsung sebarkan ke teman-temannya semua, ke banyak orang, karena live webinar ini gratis ya. Khusus nggak ada khususnya sebenarnya, khusus untuk yang mau belajar bisnis online aja. Yang nggak mau belajar tapi kepo, ya boleh silahkan disebarkan sebanyak-banyaknya ke teman-temannya, diajakin teman-temannya. Ya kan nggak ada salahnya di malam Sabtu kita mencari ilmu gitu ya. Siapa tahu besok kita bisa mempraktekkan siapa tahu Anda besok bisa mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan malam hari ini, materi-materinya gitu. Ya nggak ada salahnya kan kalau kita bisa buka bisnis online sendiri atau bareng-bareng dengan teman yang lain. Pasti akan jauh lebih seru. Apalagi kalau nanti bisnisnya udah makin gede, wah itu pasti asik banget gitu. Oke, sebentar lagi kita akan segera mulai. Jadi saya akan langsung mulai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk yang telat datangnya, kemungkinan nggak akan saya ulang lagi materinya dari awal. Jadi akan saya lanjut terus. Jadi pastiin teman-teman semua, teman-teman yang lainnya nggak telat masuknya. Karena akan sayang banget, akan ketinggalan banget kalau misalnya sampai ketinggalan hal penting yang akan saya ucapkan gitu. Memang sih bisa diulang gitu ya, tapi kan lebih seru kalau misalnya mengikuti pas saya lagi menjelaskan sesuatu secara langsung. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 20.00, sudah menunjukkan waktu 8 tepat, jadi akan langsung segera saya mulai. Untuk teman-teman yang belum masuk, saya harap diinfokan lagi untuk segera masuk. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live webinar produktif dan menghasilkan dari rumah melalui digital marketing bersama Akademi Bisnis Digital dengan saya Fitri. Malam hari ini akan kita bahas tuntas tentang digital marketing. Nah, sebelum itu ada beberapa ketentuan untuk mengikuti live webinar pada malam hari ini.
Yang pertama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar live webinar malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Nah, kemudian selanjutnya silahkan di silent dulu ponsel dan juga laptop masing-masing supaya apa? Nanti ketika kalau ponselnya nggak di silent, kalau teman-teman nontonnya dari ponsel gitu ya, nanti ketika ada notifikasi masuk pasti suara saya akan mengecil. Jadi usahakan ponselnya di silent dulu. Jadi ada notifikasi ya cuma pop-up aja. Nah, yang ketiga, silahkan cari tempat yang nyaman dengan sinyal yang baik. Karena biasanya kalau nonton live streaming seperti ini, live webinar, itu membutuhkan sinyal yang cukup baik gitu. Jadi nanti suara saya nggak putus-putus nih nyampe ke teman-teman ya. Yang keempat, agar lebih lancar, silahkan ditutup dulu tab file atau aplikasi yang sebelumnya dibuka gitu ya, di ponsel atau di laptop. Nah, yang kelima, tentunya teman-teman mau dong mendapatkan banyak ilmu dari webinar malam hari ini. Nah, pastikan Anda semua fokus menonton live webinar malam hari ini seperti layaknya sedang menghadiri webinar atau seminar secara offline gitu. Silahkan dicatat poin-poin yang penting untuk Anda semua, siapa tahu bermanfaat untuk Anda yang sedang merencanakan bisnis online. Nah, yang terakhir, sesi pertanyaan akan dibuka pada akhir acara. Kebetulan hanya khusus untuk 5 pertanyaan terbaik. Jadi untuk sekarang memang lagi saya tutup dulu untuk live chatnya. Memang belum bisa chat, jadi silahkan disimpan dulu pertanyaannya dan fokus dulu memperhatikan materi apa yang akan saya bawakan malam hari ini. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, sebelum itu perkenalkan lagi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fitri Febrianti. Di sini saya mewakili Community Relation of Academy Business Digital. Oke, sekilas aja ya. Oke, nah langsung aja saya mau kasih gambaran dulu untuk teman-teman semua. Mungkin masih banyak yang belum paham atau masih awam tentang digital marketing itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, jadi digital marketing itu teman-teman merupakan pemasaran secara digital, bisa didefinisikan sebagai semua upaya atau aktivitas pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik marketing dan media digital. Jadi intinya, kesimpulannya digital marketing itu adalah kegiatan pemasaran melalui perangkat elektronik atau melalui internet. Jadi kita melakukan pemasaran atau promosi melalui internet. Bisa melalui sosial media, bisa melalui Google, bisa melalui website sendiri, bisa melalui Facebook, dan yang lainnya. Nah, untuk bisa melakukan digital marketing atau promosi ini, contoh-contohnya itu ada SEO atau Search Engine Optimization, atau yang biasa kita sebut dengan Google atau Yahoo, jadi pencarian gitu ya. Terus ada Facebook Ads juga, ada Google Ads, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada sedikit fakta nih zaman now, kenapa sih sebenarnya kita harus mulai beralih gitu ya ke online semuanya. Ini mungkin teman-teman udah pada dengar semua, khususnya yang di Jakarta ya. Jadi kondisi darurat PSBB DKI Jakarta kembali diterapkan mulai 14 September. Hari Senin depan, jadi benar-benar perkantoran itu nggak boleh ada lagi yang datang ke kantor, semuanya WFH. Bayangin kalau misalnya mau diingat-ingat pas awal-awal COVID-19 masuk, itu kan PSBB dimulai itu kan ya salah satu hal yang paling mengerikan gitu. Pertama, perusahaan nggak bisa beroperasi dengan lancar, bisnis juga tidak bisa beroperasi dengan lancar. Otomatis pemasukan atau omset dari perusahaan pun juga nggak bertambah gitu, dan otomatis berdampak ke pengurangan karyawan alias PHK gitu. Makanya dari sekarang nih, mumpung masih bisa gitu ya, mumpung belum terjadi, siapa tahu teman-teman. Ya kita nggak tahu ya ke depannya, karena COVID-19 aja kita belum tahu nih kapan Indonesia akan selesai gitu. Walaupun di beberapa negara sudah membuka lockdown atau sudah ada beberapa yang sembuh, tapi kan ada juga yang balik lagi terkena virusnya lagi gitu. Nah, di samping itu ternyata bisnis online saat pandemi COVID-19 peluang usaha yang menjanjikan. Ya kan? Nih, saya ambil kutipan sedikit dari berita ini gitu, di mana pengamat kebijakan dan komunikasi strategis dari Universitas Daegu, Korea Selatan, Profesor Gil Hubbard, menilai aktivitas perekonomian berbasis teknologi informasi atau daring alias online
akan memainkan peranan lebih penting dalam kondisi pasca pandemi COVID-19. Nah, jadi karena istilahnya sebenarnya sebelum COVID-19 itu yang namanya online, yang namanya sosial media kan udah mulai booming. Tapi orang-orang masih memanfaatkannya untuk hal lain. Nah, masuk ke pandemi, mulai deh karena pebisnis nggak bisa berjualan, terus penjual-penjual kaki lima juga nggak bisa berjualan, orang-orang sibuk di sosial media, maka bahkan makin bertambah gitu pengguna sosial media, makanya si pebisnis ini atau bisnis online itu mulai muncul gitu. Jadi sebelum COVID-19 yang namanya sosial media itu udah booming, tapi pas COVID-19 muncul, bisnis online tuh makin booming lagi gitu. Jadi orang-orang belanja memang fokusnya di online gitu, dan memang sangat mudah sekali gitu untuk mencari barang-barang yang kita inginkan secara online. Nah, kemudian selanjutnya dampak dari isu saat ini dari sisi kesehatan dan juga finansial, teman-teman pasti udah tahu ya dari seperti berita yang di sebelah kiri gitu, kasus positif COVID-19 terus meningkat. Menak imbau umat ibadah di rumah gitu. Bahkan yang harusnya kita ibadah, yang misal sebagian umat Islam ya, dan umat-umat umat agama yang lainnya, itu kan pasti ada waktu-waktunya mereka harus ibadah ke tempat ibadahnya gitu. Misalnya kalau Muslim kan ke masjid, Kristen itu ke gereja dan yang lain sebagainya. Nah, tapi ini sayangnya gitu ya, kita nggak bisa beribadah di rumah ibadah kita atau di masjid atau di gereja, ya karena salah satunya untuk menghindari atau untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini yang memang terus meningkat makin hari gitu. Jadi memang benar-benar kita harus memperhatikan hal itu gitu. Kita harus mengikuti ya peraturan dari pemerintah gitu untuk meminimalisir, kan kita juga nggak mau dong tentunya terkena virus COVID-19 gitu. Karena kita udah tahu nih dampak paling buruknya tuh apa gitu kan, amit-amit ya Allah. Nah, DKI PSBB total, pemerintah pusat khawatirkan keadaan ekonomi gitu. Jadi sebelum pas awal-awal COVID-19 masuk aja dolar sempat naik. Nah, bayangin aja ntar, ya saya nggak tahu ya karena saya kan nggak bisa memprediksi ke depannya, ya mungkin aja dolar juga bakal naik lagi karena memang perekonomian di Indonesia ini belum 100% stabil gitu ya. Mungkin aja target pertumbuhan perekonomian yang pemerintah sudah setting gitu, yang pemerintah sudah targetkan itu nggak akan tercapai tahun ini. Mungkin aja gitu kan, karena kita juga nggak tahu ya keadaan sekarang. Ya sebenarnya dilihat dari keadaan sekarang aja sih, keadaan diri kita sendiri, keadaan pebisnis teman kita yang lain, atau teman kita yang bekerja gitu, pasti kebanyakan pada ngeluh. Nah, gitu, oleh karena itu makanya tadi orang-orang tuh fokusnya masih di online. Nah, kemudian yang sangat menyedihkan banget ya itu ketika pasar Tanah Abang sepi, pedagang akui kerugian mencapai 60%. Apalagi nanti ketika PSBB, ini pas awal-awal ya, jadi pas Tanah Abang sepi itu pas awal-awal, pas sekitar bulan Maret. Nah, gimana minggu depan gitu, apakah bakal semakin sepi dan makin menurun drastis lagi, kan kita nggak ada yang tahu. Dan di awal-awal pun juga itu udah sebanyak 114.000 perusahaan PHK dan rumahkan hampir 2 juta pekerja gitu. Jadi apakah kita mau seperti ini dulu, apakah kita mau terkena dampaknya dulu, kan nggak mungkin gitu ya. Kita pasti selalu mencari-cari solusi gimana caranya supaya ketika kita mungkin aja gitu ya, tapi jangan sampai mendapatkan musibah misalnya di PHK atau ya terlanjur dikeluarkan atau tetap bekerja tapi nggak digaji gitu, kan nggak mungkin kan. Kita harus melanjutkan kehidupan kita, apalagi yang sudah berkeluarga gitu ataupun yang baru lulus gitu, nggak mungkin dong tiba-tiba nganggur. Nah, makanya di sini saya mau mengajak teman-teman semua untuk bisa menyediakan payung sebelum terkena dampaknya, menyediakan payung sebelum hujan gitu. Jangan sampai kita udah setengah basah kuyup atau udah basah kuyup banget terus kita baru mikir gitu. Itu kan istilahnya udah energinya udah kekuras, terus finansialnya udah kekuras juga karena kebutuhan kehidupan yang memang harus dipenuhi, terus kita baru mikirin ya udahlah kita gini aja, misalnya solusi yang lain apa, baru ya udahlah kita menjalankan bisnis online aja gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, di sini saya ingin membuka mata teman-teman semua bahwa masih ada peluang yang bisa teman-teman manfaatkan, yaitu salah satunya melalui bisnis online. Teman-teman bisa berbisnis online produk yang teman-teman mau atau menjadi reseller produk yang lain gitu ya, bisa banget gitu. Karena semuanya hampir banyak gitu ya dari penduduk Indonesia fokusnya di online, di sosial media gitu. Nah, gimana caranya untuk menyediakan payung sebelum hujan? Yang pertama,
tentunya kita harus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, apalagi sekarang yang masih new normal, yang masih sering keluar-keluar gitu ya. Jangan sampai kita keluar malah kita datengin penyakit kepada keluarga kita yang ada di rumah gitu ya, jangan sampai. Jadi tetap protokol kesehatan itu nomor satu. Yang kedua, kita bisa melakukan jual beli dari rumah. Untuk yang mungkin sudah melakukan memiliki dagangan gitu ya, bisa melakukan jual belinya dari rumah. Misalnya, ya udah kalau misalnya sementara offline gitu ya, jual ke tetangga-tetangga, tapi tetangga nggak usah masuk, misalnya kasihnya dari pagar atau ya udah digantungin aja di mana kayak gitu. Itu tadi sebenarnya untuk menghindari, dan itu sebenarnya solusi yang paling bisa teman-teman terapkan untuk saat ini. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan internet untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Jadi jangan sampai keluar-keluar karena kita kan tetap harus menjaga kesehatan ya. Nah, dan yang terakhir, manfaatkan sosial media untuk membuka bisnis online. Ingat, karena faktanya adalah Indonesia sebagai negara keempat, jadi ini saya mengutip dari berita, Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia, tentu merasakan juga derasnya arus informasi yang terjadi di dunia maya. Data We Are Social, jadi We Are Social itu salah satu platform yang memang selalu mendata pertumbuhan pengguna internet dan sosial media di seluruh dunia. Pada Januari 2020 mencatat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dengan penetrasi sebesar 64%. Itu artinya hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah dapat menikmati jaringan internet dan aktif berkegiatan di dunia maya. Jadi bayangin, hampir sebanyak 64% masyarakat Indonesia semuanya bisa akses internet. Bayangin kalau misalnya teman-teman jualan di bisnis online, misalnya jualan di jualan di Instagram, contohnya ya, jualan di Instagram, terus followers teman-teman itu bisa sampai 1 juta, 2 juta. Bayangin seberapa banyak pesanan yang akan masuk. Bayangin. Dan bandingkan dengan teman-teman melakukan bisnis offline, gitu. Jadi bayangin, ketika kita melakukan bisnis online, semua orang yang ada di Indonesia, baik itu di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan yang lainnya, itu bisa menjangkau atau bisa membeli produk yang kita jual. Bayangin kalau misalnya offline. Kita offline, jualan offline gitu ya. Jualannya di rumah atau di lapak, di suatu lapak gitu ya, di mall kayak di ruko gitu ya. Yang datang ke mall atau yang kemungkinan lewat toko kita tuh mungkin aja 1M gitu, tapi kan kebanyakan orang yang sama. Nah, kalau di sosial media kita bisa menjaket orang-orang yang beda dan kita bisa melakukan penawaran yang berulang di sosial media. Kalau secara offline ya udah orang cuma lewat, ya udah. Tapi kalau di sosial media dia buka si konsumen buka akun kita, dia bisa langsung melihat produk-produk yang kita jual. Tapi kalau misalnya offline, orang itu harus masuk dulu, terus harus lihat-lihat dulu satu-satu gitu kan. Nah, kalau di sosial media cukup lihat gambar, terus lihat keterangannya. Karena kan orang-orang biasanya lebih nyaman ketika belanja bisa ngeliat satu-satu gitu ya. Ada yang kayak gitu, ada juga yang udah tahu dia pengen beli apa gitu. Nah, bedanya di situ teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan lagi yang namanya bisnis online itu mulai booming sekarang ya, karena pengguna internet aja di Indonesia udah 64%-nya gitu. Jadi nggak ada alasan lagi ya. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Anda belum memulai bisnis online? Ini ada beberapa jawaban-jawaban gitu. Apakah karena belum punya modal? Apakah karena sudah punya modal tapi takut gagal jadi masih ragu-ragu? Kemudian belum memiliki produk jadi masih bingung mau jualan apa? Tidak punya waktu yang banyak untuk belajar atau datang training, untuk belajar bisnis online, untuk mengetahui gimana caranya? Terus tidak punya mentor atau komunitas, jadi rasanya tuh nggak enak gitu kalau misalnya jalan sesuatu tuh nggak ada komunitasnya, nggak ada mentornya. Terus belum punya ilmunya, bingung harus mulai dari mana. Atau belum ada dana untuk berbagai training mengikuti digital marketing, berbagai training untuk bisa melakukan pemasaran secara online. Belum ada dana untuk mengikuti training, misalnya gimana caranya supaya konten bagus atau copywriting atau yang lain sebagainya. Nah, ini biasanya kendala-kendala yang dihadapi. Tapi teman-teman tenang aja, teman-teman sebenarnya nggak perlu ragu lagi gitu ya. Karena
Anda tidak perlu khawatir lagi, semua orang bisa melek online, mungkin kendalanya juga karena gaptek, dan semua orang bisa dapat penghasilan dari online. Caranya gimana? Jadi, dengan hanya Rp100.000 saja, Anda akan mendapatkan semua fasilitas lengkap dari kami, tanpa biaya tersembunyi lagi di belakangnya. Nah, gimana caranya? Nanti saya akan jelaskan, ya. Jadi, kami percaya, Abdi percaya semua orang tuh bisa melek online asalnya Anda ada kemauan untuk Anda bisa melek online, kemauan untuk Anda untuk bisa mendapatkan penghasilan dari online. Nah, jadi saat ini bukan hanya waktunya work from home aja yang berlaku, jadi belajar dari rumah, belanja dari rumah, dan menghasilkan pun bisa dari rumah alias bisnis online. Nah, saya masuk lagi nih, kenapa digital marketing? Yang pertama, tadi modal dan risikonya minim, teman-teman, karena kita bisa melakukannya di rumah dan bisa dilakukan 24 jam, nggak kayak toko offline. Offline itu kan harus, ada waktunya ya. Kalau 24 jam ya kita capek gitu, atau nggak harus, minta tolong orang lain, sewa jasa orang lain untuk bisa menjaga toko kita 24 jam. Terus konsumennya tidak terbatas, karena tadi di Januari aja 64% pengguna internet, gimana sekarang? Dan yang terakhir, kebiasaan masyarakat yang memang sudah mulai berubah, apalagi di masa COVID-19 ini, di masa pandemi saat ini, semuanya sudah mulai berubah, semuanya fokus pada internet alias atau sosial media gitu. Jadi nggak perlu ada keraguan lagi ya teman-teman semua. Oke, nah kita mulai masuk ke 5 ilmu dan juga pondasi dasar memulai bisnis online. Jadi untuk teman-teman semua nih yang sedang mempersiapkan bisnis online-nya sama teman-teman yang lainnya, gitu ya, misalnya bergrup, berlima atau berdua. Nah, saya harap teman-teman mencatat ini semua, Anda mencatat ini semua, agar nanti rencananya nggak berantakan, ya. Karena ini hal dasar yang memang harus dimiliki, karena kan setiap ingin melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya gitu. Setiap apapun ada dasarnya, bangun gedung, matematika, bahasa Indonesia, itu semuanya ada dasarnya gitu. Jadi bisnis online pun juga ada dasarnya. Nah, yang pertama yaitu teman-teman harus minimal memiliki website. Untuk apa? Untuk dijadikan toko online ya. Jadi kalau misalnya offline itu kan toko online itu adalah ruko gitu ya. Terus misalnya sewa toko di mall atau misalnya di pasar modern, kan sekarang pasar kan udah banyak yang rapi ya, jadi kita bisa jualan di sana. Nah, kalau di online kita hanya butuh website aja gitu. Di website itu juga sama sebenarnya fungsinya. Kita bisa memajang produk kita, kemudian kita bisa memasukkan promo-promo di situ, dan orang-orang bisa belanja langsung di website kita. Jadi lebih terarah gitu orang-orang untuk membelanjanya, dan lebih tahu dan lebih mudah justru kalau misalnya belanja melalui website. Kita nggak perlu layanin konsumen bisa langsung check out dengan sendirinya. Sama seperti kayak kita belanja di marketplace, kayak di Shopee, Tokopedia gitu. Website fungsinya itu kurang lebih. Nah, untuk bisa membuat website dan maintenance-nya itu membutuhkan 5-10 juta per bulan ya. Untuk plus maintenance ya, bahkan maintenance bisa jauh lebih mahal lagi. Karena kan kita nggak tahu ya maintenance-nya tuh kerusakannya apa aja gitu, makanya kita harus meng-hire yang memang ahli dalam website atau kita sebut sebagai IT. Nah, yang kedua yaitu adanya traffic atau media promosi, di mana traffic ini adalah sekumpulan orang-orang yang nanti akan kita giring masuk ke dalam website. Nah, pengumpulan traffic ini tuh ada caranya teman-teman. Yang pertama, pengumpulan traffic secara gratis atau traffic gratisan, dan yang kedua traffic berbayar. Untuk traffic gratisan nanti akan saya praktekkan di sesi demo praktek gitu ya, demo praktek beriklan menggunakan traffic gratisan. Dan yang kedua yaitu traffic berbayar. Kalau traffic gratisan itu seperti layaknya kita melakukan posting di sosial media. Nanti biar ada gambarannya, nanti akan saya langsung praktekkan. Sedangkan untuk traffic berbayar, kita membutuhkan platform sosial media juga, tapi kita membutuhkan biaya yang harus kita keluarkan sendiri gitu. Tapi ujungnya ya pasti ada hasilnya gitu. Harusnya hasilnya lebih besar dibandingkan traffic gratisan. Karena ketika kita melakukan pencarian traffic melalui berbayar, itu kita bisa men-setting atau men-targeting audiens atau konsumen yang memang kita ingin berikan iklan produk kita gitu. Misalnya contohnya kita beriklan di Facebook Ads. Nah,
Di Facebook Ads itu kita bisa menentukan yang pertama wilayah. Jadi jangkauan orang-orang yang menggunakan Facebook atau sosial media yang tinggal misalnya di Jakarta, kemudian di Sulawesi, kemudian misalnya di Bandung, atau lebih spesifik lagi nama kotanya itu bisa kita tentukan. Kemudian apalagi yang bisa kita tentukan, kita bisa menentukan genre. Kita bisa menentukan kita mau beriklan ke laki-laki saja atau ke perempuan saja, dan itu memang benar gitu. Jadi nanti iklan kita tuh munculnya ke laki-laki aja, karena kan di sosial media kan kita mengisi data diri ya, ada nomor telepon kita lah, ada tempat kita tinggal di mana, terus ada jenis kelamin kita juga kan kita biasanya masukin itu. Nah, dengan Facebook Ads mereka bisa mendeteksi hal-hal tersebut. Makanya kita bisa mentargeting sedetail mungkin kira-kira siapa sih orang-orangnya gitu ya. Tentunya sesuai dengan target market produk yang kita miliki. Gitu. Jangan sampai salah dan jangan asal gitu kalau ingin menggunakan traffic berbayar. Nah, untuk menggunakan traffic berbayar yang paling optimal itu membutuhkan biaya 7-8 juta, bahkan bisa lebih gitu ya. Ada yang beriklan sampai ratusan juta per bulan, ada juga sampai miliaran gitu ya. Wah, pokoknya beda-beda sih memang hasilnya gitu. Oke. Nah, yang ketiga, konten yang berkualitas. Di mana konten ini dibutuhkan untuk apa? Untuk pertama, untuk media promosi, untuk katalog, untuk posting di sosial media, untuk apa lagi? Untuk mempromosikan produk yang kita jual. Karena kan sosial media itu kan memang mengandalkan konten atau mengandalkan video atau gambar gitu ya. Karena konsumen kita kan nggak bisa melihat produk yang kita jual secara langsung. Jadi makanya cukup dengan konten yang berkualitas gitu, baik itu dari segi desain, gambar, pixel fotonya, kualitas videonya, kualitas fotonya, dan hal lain sebagainya, bahkan materi dari konten yang mau kita berikan. Gitu. Jadi sedikit tips nih untuk teman-teman semua yang ingin menjalankan bisnis online, baiknya ketika membuka toko online-nya di sosial media, misalnya kayak di Instagram ya, yang paling gampang dan paling sering muncul gitu ya. Itu baiknya jangan sampai isinya cuma jualan produk aja. Sebisa mungkin kita sisipin misalnya entah itu quotes, entah itu misalnya ya kita menjual produk kesehatan. Nah, di satu post kita bisa bahas tentang kesehatan yang tidak ada hubungannya dengan produk kita. Itu bisa misalnya kesehatan jantung atau kesehatan kulit gitu ya, disesuaikan dengan produk yang teman-teman jual gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik orang-orang, karena yang berkunjung ke akun all shop-nya kita belum tentu tertarik gitu, tapi tertariknya justru malah konten yang seperti itu. Jadi konten informatif, konten tutorial misalnya. Nah, kita bisa memasukkan hal itu gitu. Walaupun lah kan kita tujuannya jualan, tujuannya buat dapat omset, iya. Tapi tipikal orang-orang di sosial media itu sebenarnya nggak mau yang namanya dijual-jualin banget. Ya sama aja lah kayak kita, misalnya ditawarin sesuatu gitu ya, tiba-tiba sama orang, mbak beli dong, ini harganya murah loh, cuma segini, apakah kita mau? Kan enggak gitu. Dia akan jauh lebih tertarik ketika si akun itu mengadakan interaksi, memberikan informasi yang memang bermanfaat untuk kita. Pasti dia akan kayak, nih akun informatif banget ya, informasinya bisa bermanfaat banget buat saya misalnya. Ya udahlah, saya juga mau coba produknya. Pasti orang-orang tuh akan seperti itu gitu. Nah, untuk bisa membuat konten yang berkualitas, pastikan yang nggak jago desain atau yang nggak jago bikin konten itu kan harus menyewa jasa pembuatan konten. Nah, minimal biayanya tuh 5 juta per bulan. Kemudian selanjutnya produk yang ideal di era digital, di mana produk-produk yang memang jangka panjang gitu ya. Jadi produk-produk yang nggak akan mati, misalnya seperti fashion, sembako gitu ya, itu kan juga kita butuhkan terus-menerus. Dan juga satu lagi nih, kesehatan. Teman-teman pasti belum sadar, sebenarnya bisnis kesehatan itu justru menguntungkan dan manusia tuh membutuhkan kesehatan dimanapun dan kapanpun, apalagi di kondisi seperti ini, ya kan? Kita pasti pas awal-awal COVID-19, saya yakin banget nih 100% teman-teman langsung beli vitamin, langsung beli masker, langsung beli hand sanitizer, langsung beli suplemen, supaya imunnya atau tubuhnya juga nggak gampang terkena virus, ya kan? Gitu, jadi
Produk-produk kesehatan itu produk-produk kesehatan itu yang cukup ideal di era digital. Kemudian produk fashion juga masih ideal karena kan kita butuh pakai baju ya, gitu. Dan segala jenis baju pun pasti akan dibeli sama orang-orang, gitu. Nah, biasanya untuk menjadi reseller produk-produk yang sudah ideal di era digital, produknya jangka panjang, repeat ordernya tinggi, kemudian resellernya juga banyak biasanya. Nah, minimal menjadi resellernya itu 1 juta gitu di luaran sana. Bahkan ada yang harus beli produk dulu, misalnya 5 juta lah baru bisa jadi reseller atau hal-hal lain sebagainya gitu. Dan kalau teman-teman mau cari produknya sendiri gitu ya, misalnya oh ya udah fashion tapi cari supplier dulu segala macam. Nah, tetap aja teman-teman harus stok produk gitu. Beli produk dari supplier ya minimal berapa sih gitu, 5 juta, 3 juta gitu ya, supaya nanti bisa dipromosikan ke konsumen. Nah, yang terakhir nih, jalur distribusi, di mana teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya gudang, pengiriman, sistem packing, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengiriman gitu. Kalau pengiriman itu bisa misalnya teman-teman setting waktu SOP pengirimannya seperti apa. Misalnya kan banyak tuh di all shop di bawah jam 2, pesanan di bawah jam 2 akan dikirim hari ini gitu, atau pesanan di atas jam 2 dikirimnya besok, kayak gitu-gitu gitu. Dan packingnya seperti apa, misalnya produk teman-teman tuh pecah belah. Nah, packingnya harus diperhatikan, harus pakai bubble lah, atau harus pakai pelindung yang lain, terus pakai kardus lagi, dan hal-hal lain sebagainya gitu. Jadi kelima hal ini yang harus teman-teman perhatikan dan harus pahami atau dicamkan di benaknya kalau teman-teman ingin memulai bisnis online. Oke, jadi jangan sampai kelima ini terlewatkan karena inilah yang paling penting di bisnis online ya, di bisnis online, mohon diingat. Sip. Nah, kabar baiknya nih teman-teman semua, di Akademi Bisnis Digital sudah menyediakan 5 ilmu, dan juga 5 pondasi tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi karena kita sudah sediakan semuanya termasuk produknya, karena yaitu tadi. Nah, sedikit penjelasan tentang Abdi atau Akademi Bisnis Digital. Jadi Abdi itu merupakan komunitas bisnis online dan tempat belajar serta fasilitas resmi bagi Anda yang bergabung dengan Essenzo. Jadi karena saat ini Abdi atau Akademi Bisnis Digital kita sudah bekerja sama resmi atau sudah menjadi bagian resmi daripada Essenzo. Nanti saya akan jelaskan Essenzo itu apa, sehingga Anda bisa belajar digital marketing dan bisa langsung praktek karena produknya disediakan langsung oleh Essenzo gitu. Nah, untuk membuat Anda bisa memahami tentang dunia digital dengan komprehensif. Nah, tujuan Abdi apa ini? Agar membernya bisa mendapatkan penghasilan real 3-5 juta di bulan pertama tanpa perlu mengeluarkan modal juta-jutaan. Gitu teman-teman. Nah, gimana yang sudah memiliki produk? Apakah tetap bisa? Tetap bisa. Teman-teman cukup bergabung dengan reseller Essenzo, jadi otomatis langsung menjadi reseller Essenzo. Tapi kalau misalnya memang tidak mau memasarkan, nggak apa-apa. Langsung ambil ilmunya dari Abdi, karena otomatis langsung disediakan ilmu yang kita siapkan. Jadi caranya gampang banget, teman-teman cukup belajar, terus beradaptasi tentunya dengan pembelajaran yang sudah diberikan, dipraktekkan kepada produk yang dimiliki, dan insya Allah omsetnya akan langsung naik. Nah, makanya nih kita menjadi bagian resmi dari Essenzo karena kita menilai atau kita mengetahui hampir 95% orang belum memiliki produk yang ideal. Kebetulan produk Essenzo ini produk yang sudah ideal, nanti saya akan jelaskan. Nah, bagi yang belum memiliki produk, gampang banget caranya, hanya 3 langkah. Belajar, praktek copy paste, karena tadi kita sudah menyediakan semuanya, dan dapat penghasilan. Mudah banget kan caranya? Gitu teman-teman. Oke, nah ini dia saya akan memberikan informasi seputar supply produk dari Essenzo. Jadi Essenzo itu salah satu produk atau salah satu brand kesehatan di dunia herbal yang menyediakan produk-produk yang tentunya 100% alami, seperti essential oil. Teman-teman pasti tahu ya, essential oil itu kan sebuah ekstrak dari satu tanaman yang benar-benar dijadikan ekstrak banget, dan fungsinya itu bukan cuma buat pengharum ruangan aja gitu. Contohnya nih ya, saya kasih contoh untuk essential oil lavender. Itu cocok banget untuk teman-teman yang mengalami sulit tidur ketika malam. Nah, saya juga sering kayak gitu.
sulit tidur ketika malam, jadi saya gunakan essential oil lavender ini khususnya dari Essenzo. Saya oleskan di belakang kuping dan juga saya hirupkan sebelum tidur. Atau saya menggunakan diffuser, tahu ya yang alat yang beruap-uap itu. Itu malamnya, besok paginya itu saya tidur pokoknya enak banget. Bangun-bangun juga langsung seger banget, nggak pusing, karena kan biasanya kalau orang sulit tidur terus dipaksa tidur, pagi-paginya tuh pusing, mata berat, apa segala macam. Nah, ketika saya tidur menggunakan lavender ini, wah itu nyaman sekali. Nah, ini dia ada kenapa Essenzo gitu, kenapa kita menjadi bagian dari Essenzo saat ini. Yang pertama, karena target marketnya besar, tetap laku di berbagai keadaan. Jadi sedikit bocoran, kita sudah masuk ke Essenzo, sudah mulai masuk ke tahun ketiga nih, teman-teman semua. Dan justru pas masa pandemi mulai masuk nih, pandemi COVID-19, itu penjualan dari Essenzo itu meningkat sekali. Ya itu tadi, karena kan kita fokusnya di produk kesehatan dan semuanya pas pandemi itu membutuhkan yang namanya imun, menjaga imun gitu ya, membutuhkan kesehatan dengan cara yang sangat praktis dan mudah. Essential oil penggunaan mudah banget, bisa dihirup, diolesin, dan juga menggunakan diffuser gitu. Kemudian yang kedua, sudah terbukti laku, puluhan ribu botol sudah terjual nih ya, sedikit bocoran aja nih, biasanya per harinya itu kita bisa mengirim 200 sampai 500 bahkan 1000 lebih paket gitu yang kita harus bagi-bagi harinya gitu. Itu jadi tidak perlu dilakukan lagi karena puluhan ribu botol sudah terjual. Kemudian merupakan produk jangka panjang karena tadi produk kesehatan kan dibutuhkan oleh semua orang butuh sehat. Kemudian 100% alami, praktis untuk digunakan, repeat ordernya tinggi sekali, jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi. Hemat bisa dipakai seluruh keluarga ya, jadi kalau essential oil itu memang bisa cocok banget untuk anak, untuk ayah, untuk ibu, untuk kakak, untuk adik, untuk semuanya cocok banget. Kemudian bersertifikasi juga tentunya, dan mudah dibawa kemana-mana, karena tadi bentuknya mungil, kecil gitu, tapi khasiatnya luar biasa banget, dan irit gitu teman-teman, karena biasanya saya cuma pakai 1-2 tetes gitu, atau kalau di diffuser ya minimal 5 tetes gitu ya, biar wanginya kerasa gitu. Tapi kalau misalnya untuk diolesin aja itu 1-2 tetes itu udah cukup banget. Nah, ini ada testimoni dari beberapa produk Essenzo. Jadi mulai dari testimoni dari yang sakit kepala bisa sembuh, terus ibu usia 87 tahun, bayangin. Bisa banget ayah dan anak, kemudian anak flu dan demam, dan juga cocok untuk yang mengalami asam lambung gitu. Jadi udah banyak testimoninya, nggak perlu diragukan lagi ya. Nah, gimana caranya agar Anda bisa mendapatkan hasil real dengan menjual produk retail atau produk Essenzo, produk kesehatan ya. Ini saya kasih gambarannya, saya kasih contoh-contohnya. Misalnya, Anda bisa menjual satu produk penumbuh rambut per hari dan satu produk kesehatan per hari. Nah, untuk produk penumbuh rambut harganya berkisar di 260.000. Ini harga konsumen ya. Terus produk kesehatannya di angka 200.000. Masing-masing dikali 30 hari. Untuk yang penumbuh rambut totalnya 7.800.000 rupiah. Dan untuk yang produk kesehatan totalnya 6 juta rupiah. Nah, keuntungan untuk teman-teman semua itu kurang lebih 25-40%. Total kalau ditambah nih, jadi 13.800.000 rupiah. Itu baru keuntungan kotor ya. Keuntungan bersih yang akan teman-teman bawa pulang atau yang akan teman-teman dapatkan kurang lebih 3.450.000 rupiah sampai 5.520.000 rupiah. Jadi bayangin, per bulan cukup menjual konsisten 2 produk kesehatan per hari gitu ya, per hari. Jadi kan ya bayangin aja sehari jual 2 produk. Kalau misalnya memang kita sudah tahu marketnya, kita sudah tahu caranya, dan kita sudah tepat menjualnya, itu pasti bisa kok 2 produk per hari. Ya bayangin aja. Di luaran sana bukan cuma 2 produk, 100 produk, 500 produk gitu ya. Jadi 2 produk per hari itu udah sangat minimal banget, udah sangat kecil banget gitu. Nah, dan satu lagi nih, teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dengan membangun tim reseller. Jadi Anda bisa mendapatkan selisih harga mencapai 5-10%. Contoh ya, apabila Anda memiliki 30 reseller dan masing-masing memiliki omset penjualan produk 10 juta, omset tim reseller Anda 300 juta dikali 10%, yaitu 30 juta itu hanya untuk Anda. Bayangin ya. Jadi memang
khususnya di bisnis online yang namanya membangun tim reseller itu sangat penting. Jadi sebenarnya tim reseller ini di toko-toko lain itu juga banyak. Karena untuk apa? Pertama, untuk meningkatkan omsetnya, untuk mengembangkan bisnisnya, untuk dibantu promosi secara gratis oleh reseller. Jadi bayangin, teman-teman bisa menaikkan atau menambah omset dari tim reseller ini gitu. Apalagi kalau teman-teman punya produk sendiri, terus teman-teman buka yang namanya open reseller gitu kan. Dulu tuh saya inget banget, mungkin dulu awal-awal yang justru booming tuh ya, ada bisnis online, terus open reseller. Dan bisnis online itu justru mencari reseller yang lain gitu, reseller sebanyak-banyaknya. Karena tujuannya apa? Tujuannya ini, untuk bisa mendapatkan omset dari tim reseller gitu. Ini contohnya kurang lebihnya seperti ini, ilustrasinya gitu ya. Jadi di Essenzo, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dengan membangun tim resellernya sendiri. Nah, oke, langsung aja ke fasilitas belajar Abdi. Jadi apa aja sih memang yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman bergabung menjadi reseller Essenzo dan mendapatkan fasilitas ini? Yang pertama, yaitu online training eksklusif, bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama 24 jam. Cukup dengan akses internet, video dapat diulang-ulang hingga benar-benar paham. Yang kedua, yaitu ilmu dan materi yang selalu kita update. Materi yang dapat diulang-ulang karena tadi bentuknya adalah video. Jadi teman-teman bisa nonton berulang kali, sambil praktek bisa sambil nonton videonya. Yang ketiga yaitu yang live webinar, ini benar-benar khusus banget, khusus yang sudah bergabung dengan Essenzo. Jadi teman-teman bisa mendapatkan fasilitas live webinar rutin 2 kali seminggu dan bisa bertanya langsung dengan mentornya. Yang ketiga yang keempat, yaitu pelatihan digital marketing dan Facebook Ads 2 hari penuh yang biasanya kita adakan secara offline, tapi karena pandemi jadi kita adakannya secara online. Dapat mengikuti training di kota masing-masing hingga bisa praktek, diperbolehkan untuk ikut berkali-kali gitu. Dan enaknya untuk fasilitas yang satu ini kita biasanya mengadakan di Sabtu Minggu. Jadi teman-teman yang kerja di weekdays gitu ya, bisa mengikuti atau bisa mengikuti pelatihan digital marketing dan pelatihan Facebook Ads selama 2 hari penuh. Dan yang lebih enaknya lagi, teman-teman bisa networking nih dengan peserta yang lainnya. Jadi kelihatan nih komunitasnya gitu. Bahkan bisa membangun komunitasnya di kota masing-masing. Yang kelima, tentunya mentor yang berpengalaman alias praktisi. Yang keenam, akses khusus tanya jawab melalui WhatsApp dan juga Zendesk atau live chat. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi belajarnya bingung, karena di Abdi dan di Essenzo kita sudah menyediakan admin khusus tanya jawab. Ada di WhatsApp, ada juga di live chat gitu. Jadi nggak perlu bingung. Ketika bingung misalnya nanti udah mulai promosi nih, terus bingung karena belum terlalu paham sama produknya, bisa belajar di training centernya nanti yang akan diberikan gitu, fasilitas yang akan diberikan, dan bisa juga tanya jawab sama admin gitu. Misalnya memang ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab gitu, jadi bisa minta tolong admin gimana cara jawabnya kayak gitu. Jadi gampang banget dan pasti teman-teman dapat bimbingan gitu. Yang ketujuh yaitu semua kebutuhan materi iklan, baik itu foto, video, copywriting, semuanya sudah disediakan. Yang kedelapan, sistem yang terbukti menghasilkan dan juga siap pakai sudah digunakan oleh ribuan member, jadi nggak perlu khawatir lagi. Yang kesembilan, nah ini dia, suplai produk dari Essenzo sebagai sarana berjualan bagi yang belum memiliki produk dengan keuntungan yang cukup besar untuk Anda. Tadi kan udah ya, saya kasih contoh hitung-hitungannya, keuntungannya cukup besar dan tentunya Anda bisa membangun tim reseller Anda sendiri. Oke, langsung nih kita masuk ke demo praktek jualan. Tadi kan saya sudah menjelaskan semua fasilitasnya dan di demo ini saya akan kasih intip akun belajar yang akan Anda dapatkan dan juga akun jualan yang akan Anda dapatkan setelah bergabung bersama reseller Essenzo. Oke? Jadi jangan sampai di skip ya untuk sesi yang ini. Ya, saya langsung mulai aja. Jadi untuk demo kali ini saya akan mempraktekannya melalui Facebook pribadi saya. Ini sebentar saya refresh dulu ya biar agak lebih seger. Oke, nah saya zoom dulu, mungkin ada yang nggak kelihatan. Oke. Nah, jadi di sini syaratnya, salah satu syaratnya ketika teman-teman ingin memulai bisnis online harus memiliki sosial media. Karena yang paling gampang kan sekarang melakukan penjualan melalui sosial media. Entah itu Facebook, entah itu Instagram, atau Twitter, atau yang lainnya. Nah, ini saya akan contohkan
saya promosi melalui Facebook saya pribadi gitu. Jadi nggak masalah teman-teman. Yang penting kita jualan karena kan saya sudah memiliki ribuan ribuan pertemanan gitu ya di Facebook saya. Jadi pasti akan banyak orang yang melihat postingan saya. Nah, gimana caranya? Caranya mudah banget. Tadi kan saya kasih tahu ya cara belajarnya, apalagi yang belum memiliki produk gitu ya. Belajar, copy paste dan omset akan naik. Nah, langsung aja saya di sini mau nunjukin maksudnya copy paste itu seperti apa. Jadi, copy paste yang dimaksud adalah, nah, dari sini. Jadi, ini merupakan akun belajar dan juga akun berjualan Anda yang bisa Anda dapatkan setelah bergabung menjadi resellernya Essenzo. Gitu ya. Dan ini semuanya sudah berisi fasilitas yang disediakan oleh Abdi dan juga Essenzo. Baik itu konten, kemudian ada juga gambar, video-video training. Ini semuanya sudah tersedia di sini ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Nah, saya zoom dulu biar teman-teman semua kelihatan. Ya, sudah cukup besar ya. Oke. Nah, jadi ini tampilan awalnya ya. Ini merupakan tampilan awalnya, jadi semuanya sudah tersedia mulai dari profile. Kalau teman-teman mau ganti profile bisa, dan di sini ada menu shop and order. Jadi teman-teman bisa memesankan pesanan konsumen langsung dari sini, langsung dari akun belajar teman-teman gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi, tinggal pilih misalnya mau produk yang mana, misalnya essential oil, langsung pilih mau yang mana gitu ya. Terus langsung deh bisa dibantu kirimkan ke alamat konsumennya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot packing lagi karena kita bisa langsung kirimkan ke alamat sang konsumen. Nah, terus gimana cara prakteknya? Prakteknya biasanya yang baru masuk itu belajar dari sini, dari training center. Nah, ini ada puluhan training center. Jadi kebetulan kita sedang memperbaiki semua training center. Nanti bakal ada 50 lebih gitu ya. Materi-materi ini, dan yang ini bisa ditonton berulang-ulang. Terus ada ini training dari Abdinya dari sisi digital marketingnya, dan ini training dari sisi Essenzo-nya, dari sisi produk gitu. Jadi kita semuanya menyediakan supaya nanti teman-teman ketika melakukan promosi produk gak bingung gitu. Teman-teman bisa belajar dulu dari sini, bisa memahami dulu produknya, fungsinya apa, gimana cara penggunaannya, tujuan produknya apa gitu ya. Karena kan kalau kita jualan sebagai penjual, sebagai pedagang, kita harus paham betul produknya gitu. Kalau nggak paham ya nanti ada yang nanya, terus kita nggak bisa jawab kan, sayang banget gitu, kelihatan kita nggak memahami produk. Nah, menariknya lagi, selain training center, ada yang namanya tools. Nah, disinilah disediakan semua khusus untuk beriklan, mulai dari foto-foto untuk promosi gitu ya. Terus ada ini juga promosi untuk belajar, untuk bergabung dengan komunitas Abdi. Kemudian ini juga ada video-video untuk promosi produk gitu ya, testimoni. Wah, pokoknya ini banyak banget. Bisa teman-teman gunakan dan cuma tinggal di-download aja. Caranya gampang banget, di-download. Terus udah deh, langsung dipromosiin di sosial media. Terus ini juga ada copywriting-nya juga. Jadi cuma tinggal copy paste aja. Copywriting atau caption ya. Dan juga ada landing page-nya spesial untuk teman-teman gitu. Ini ada landing page produk. Nah, landing page ini fungsinya nanti ketika teman-teman mempromosikan sesuatu, bisa langsung kasih link ini aja ke konsumennya. Jadi konsumen bisa langsung belanja di sini tanpa teman-teman perlu repot untuk memesankan. Atau ya udah kalau misalnya emang itu tetangga gitu ya, jadi langsung pesankan aja di menu shop and order gitu. Oke, langsung aja kita ke prakteknya. Nah, dalam mempromosikan yang kita butuhkan yang pertama adalah konten atau gambar atau itu video lah, bebas ya. Konten, penulisan atau copywriting, dan juga link promosi gitu ya. Jadi ada link promosinya. Jadi orang-orang tuh nggak bingung nanti ini kemana gitu. Dan juga penjelasan produknya. Nah, pertama kita bisa mengambil foto dari sini, dari menu tools. Terus ini kan untuk yang general ya. Nah, kita bisa fokus nih, misalnya kita mau jual kita mau jual satu produk Essenzo. Nah, kita mau jual misalnya, mau promosi ya, misalnya produk apa nih? Ini ada banyak banget.
Misalnya lavender aja deh. Tadi kan saya ceritanya tentang lavender. Nah, ini tinggal diklik gambarnya. Kalau di laptop tuh tinggal klik kanan, terus pilih pilih save as. Jadi di save dulu yang penting. Ininya. Kita tulis namanya biar nggak lupa. Biar gampang nyarinya juga. Nah, udah di save nih lavendernya. Terus nggak cukup satu, saya maunya 2 misalnya gitu. Saya mau kasih foto fungsi. Jadi nanti orang-orang yang ngelihat, oh ini ternyata bentuk essential oil lavender, oh terus fungsinya untuk ini gitu. Mana dia? Nah ini, membantu mengatasi sulit tidur, Essenzo Lavender Essential. Ini juga sama, tinggal diklik save as. Terus ini fungsi lavender, misalnya, terus di save, udah di save. Nah, kita balik lagi ke sini, ke Facebooknya. Terus kita kita pilih yang foto atau video. Otomatis nanti dia akan buka ini. Terus kita pilih ke picture, tadi kan saya save-nya di picture. Terus kita cari lavender, mana lavender? Mana ini, lavender. Dan juga manfaat lavender. Mana tadi? Nah, ini dia. Fungsi lavender. Kita udah pilih 2. Nah, otomatis dia nanti akan upload. Ini kita tunggu dulu. Ini masih loading ya, uploadnya. Uploading. Kalau sudah, nanti kita masukin di bagian ini nih. Katakan sesuatu tentang foto ini. Nah, kita kasih nih penjelasannya. Ngambilnya di mana? Di bagian copywriting. Gampang kan? Cuma tinggal save-in foto. Terus ini misalnya kita mau pakai penawaran produk yang satu. Nah, terus tinggal di copy deh. Di blok dulu, di copy. Sampai konsultasi atau sampai wow juga boleh. Terus kita klik kanan, terus kita copy. Gampang banget kan caranya, cuma tinggal copy paste. Benar kan kata saya? Cuma tinggal copy paste aja Bapak Ibu semua, nggak perlu repot-repot lagi. Ini kalau nggak punya line boleh dihapus, mau WA aja. Ya udah tinggal ditulis deh. Nomornya berapa? Gitu ya. Dan yang terakhir, link untuk belanja si konsumen gitu ya. Jadi ada 2 pilihan, kalau mau konsultasi bisa WA atau link gitu. Jadi kita tinggal tulis, klik atau klik link berikut. Oke. Terus kasih titik 2, kita enter ke bawah. Kita tinggal ambil deh landing page-nya. Tadi kan udah ada nih landing page produk. Tinggal ambil produk. Nah, tadi kan lavender, ingat-ingat ya, jangan sampai salah. Ini kan kita promosinya lavender. Otomatis linknya juga harus menggunakan yang lavender. Jangan sampai kita promosi lavender, kita menggunakan ginger. Nanti nggak nyambung. Jadi kita blok, terus kita copy, terus kita masuk ke sini, terus kita paste lagi di sini. Oke, gitu. Caranya jadi sangat mudah sekali. Teman-teman bisa langsung praktekkan bahkan gitu, apalagi yang udah biasa update status ya. Gampang banget. Cuma tinggal diambil dulu fotonya. Kan kalau misalnya kita update status itu kan kita foto dulu, selfie dulu, kita ambil dari galeri, terus kita masukin. Misalnya lagi di taman nih, atau lagi makan es krim, ini es krimnya enak, kayak gitu-gitu segala macam. Nah, kalau sudah, stepnya apa lagi? Sudah, cukup tinggal kita publish aja, tinggal kita post aja. Nanti, orang-orang yang sudah berteman dengan kita di Facebook, pasti akan like atau komen atau bahkan bertanya langsung kontak gitu ya, kontak nomor WhatsApp yang sudah kita masukkan di sini gitu. Ini nomor WhatsApp-nya, saya ngasal aja ya, saya cuma kasih contoh. Nah, jangan lupa nih, di bagian ini dipindah ke publik gitu. Jadi ada teman kecuali atau publik. Nah, ini kita pilih publik. Jadi orang-orang yang nggak berteman dengan kita, tapi ketika dia masuk ke, misalnya dia nge-view profile kita, mereka bisa ngeliat kalau kita kalau kita posting ini gitu. Nah, cukup diposting, ditunggu, dia loading dulu. Nah, selesai deh gitu. Gampang banget, cuma beberapa detik aja teman-teman posting, dan ini bisa posting sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai spam. Minimal sehari 3-4 kali promosi gitu ya, dengan kalau bisa sih dengan konten yang berbeda gitu. Misalnya hari ini bahas lavender, ya udah. Pertama fungsinya dulu lavender, terus nanti bahas tentang artikel sulit tidur dan
apa namanya, gimana cara menyelesaikannya, yang ada essential oil lavendernya gitu. Jadi orang masih beritanya tuh masih relate gitu. Nah, ini caranya mudah sekali, cuma ya udah gini aja gitu caranya. Oke? Sip. Udah paham ya semuanya? Jadi gampang banget cara promosi melalui Facebook, melalui free traffic. Ini free traffic ya, karena kan saya tidak mengeluarkan biaya apapun, saya tidak ditagih biaya apapun gitu. Karena ini kan akun Facebook saya dan akun Facebooknya pun juga free, dan saya juga free untuk melakukan posting apapun gitu. Sip. Oke, langsung balik lagi aja ke materi kita. Nah, kira-kira gimana caranya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan fasilitas yang tadi? Pasti pada udah ngiler nih, pengen dapat pengen dong promosi gitu, udah ada kayak Mbak Fitri tadi, cuma tinggal copy paste aja, cuma tinggal tinggal di save-savein aja foto-fotonya gitu ya. Caranya gampang banget. Silahkan mendaftar untuk bergabung bersama Essenzo agar Anda bisa mendapatkan semua fasilitas dari Abdi yang tadi secara gratis gitu ya. Jadi caranya cukup bergabung bersama reseller Essenzo. Nah, kalau dulu kita masang harga untuk bisa mendaftar reseller Essenzo itu di harga Rp500.000. Tapi tenang aja teman-teman, tadi sebenarnya saya sudah sampaikan di awal. Jadi dengan hanya Rp100.000 Anda akan mendapatkan semua fasilitas lengkap dari kami tanpa biaya tersembunyi di belakang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk ada biaya tambahan lainnya. Nah, keuntungan ini apa aja nih? Oh ya, harga ini khusus hanya berlaku via WhatsApp aja. Jadi, harga ini khusus berlaku teman-teman yang menonton live webinar malam hari ini, dan berlaku khusus via WhatsApp aja gitu. Jadi, yang memberikan link webinar malam hari ini, silahkan dihubungi langsung. Ini saya sedikit rekap aja program dan fasilitasnya. Yang pertama, untuk membernya berlaku seumur hidup tanpa biaya bulanan dan mendapatkan fasilitas training online, dapat 20 landing page yang tadi, terus ada automasi email marketing, jadi teman-teman nggak perlu lagi melakukan email marketing karena sudah kita bantu, kemudian ada customer support dan juga admin yang bisa dibantu untuk tanya jawab, ratusan konten dan juga materi iklan yang menarik dan bisa di copy paste, bisa diambil, mentor dan juga komunitas, bisa konsultasi dan praktek bersama secara online ataupun offline. Offline-nya nanti ya ketika sudah kembali normal. Kemudian ada training digital marketing juga selama 1 hari full yang bisa teman-teman ikuti. Dan ada training Facebook dan juga Instagram Ads 2 hari. Ini 2 hari gitu ya. Yang ke-10 yaitu live webinar 2 kali setiap minggu gitu yang kita adakan secara online. Seperti ini gitu, tapi ini benar-benar langsung praktek kalau live webinarnya. Nah, ini dia ada fasilitas spesial dari Abdi, yaitu yang pertama live webinar 2 kali seminggu dengan host yang tentunya praktisi, kemudian fasilitas training digital marketing, yang tentunya juga dengan mentor yang praktisi, tapi kebetulan untuk ini, yang fasilitas training digital marketing, itu kita adakan secara online terlebih dahulu ya, karena kita memang belum bisa mengadakan secara offline. Kemudian training Facebook dan juga Instagram Ads 2 hari penuh gitu, biasanya kita adakan secara offline gitu sebelum pandemi, dan pesertanya banyak sekali, jadi bisa ketemu sama semua orang, bisa tanya jawab bareng, bisa belajar bareng, kan jauh lebih seru ya. Nah, tapi tenang aja, kita adakan ini juga secara online, dan training spesial nih, training online selama di rumah aja. Jadi ketiga training tersebut kita adakan semuanya secara online, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi untuk hadir secara offline gitu kan. Kita juga ngeri ya ketika kita berkumpul ya, walaupun kita sudah mengikuti protokol kesehatan, kita sudah menjaga imun, ya kan Allahualam ya, virus itu kan bisa aja nempel kalau memang sudah takdirnya gitu. Jadi untuk tetap menjaga kesehatan dan mempersempit penyebaran virus COVID-19, makanya kita adakan secara online. Nah, ini dia ada hasil member Abdi ya, teman-teman boleh langsung cek di sini. Ini ada beberapa testimoni gitu. Yang pertama, ini ada testimoni. Jadi dia ngelihat story-nya temennya gitu ya, lihat story temennya, terus diprospekin, ditawarin produknya, akhirnya closing gitu. Jadi gampang banget memang menjualnya. Terus ada lagi yang pagi-pagi udah ada yang mesen, terus yang di tengah juga ini ini omset juga dari tim sales atau dari tim resellernya gitu ya. Terus ada juga nih yang 2 foto terakhir, jadi memang
Essenzo dan Abdi kita lagi bagi-bagi reward gratis yang khusus untuk member gitu ya, untuk reseller yang memang bisa ditukarkan dengan syarat penjualan gitu. Jadi siapapun yang sudah memenuhi syarat gitu ya, bisa langsung menukarkan. Jadi nggak ada yang namanya undi-undian. Nah, ini dia ada salah satu testimoni dari Mas Aan, beliau asal Purbalingga. Saya cerita sedikit ya sebelum mendengarkan video ini. Jadi Mas Aan ini bisa dibilang member lama. Beliau mengikuti Essenzo dan Abdi itu juga sudah cukup lama, dan di tahun 2019 lalu kita mengadakan yang namanya reward juga. Rewardnya itu ada handphone, ada laptop, ada motor, dan ada umroh juga. Dan menariknya Mas Aan ini mendapatkan reward motor sampai 2. Bayangin gitu ya, reward Abdi dan Essenzo itu bisa berlipat, teman-teman. Nah, di tahun ini, di periode kemarin, jadi sistem reward kita tuh 4 bulan sekali gitu ya. Nah, di 4 bulan kemarin itu kita mengadakan reward emas, dan yang luar biasanya lagi gitu ya, karena semangat belajarnya dan keinginan untuk berubahnya Mas Aan gitu ya, dan juga kekonsistenannya gitu. Intinya tuh konsisten. Mas Aan ini mendapatkan total 6 emas seberat 10 gram, masing-masing 10 gram. Jadi totalnya 60 emas. Wow, luar biasa sekali ya gitu. Dan itu diberikan gratis untuk beliau dan untuk semua member yang memang sudah mendapatkan syarat untuk bisa mendapatkan emas seperti itu. Nah, langsung aja kita dengerin gimana pendapat Mas Aan. Saya berhasil mendapat penghasilan bersih dari dunia digital itu kalau di total sekitar 126 juta rupiah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aan. Saya asli Purbalingga. Nah, dulu pertama saya kenal Abdi itu dari iklan di Facebook. Nah, setelah saya klik, yang membuat saya tertarik pertama adalah di Abdi ini kita bisa belajar dunia digital secara sederhana. Nah, setelah saya masuk dan saya pelajari betul-betul, ternyata untuk beriklan di dunia digital atau di Facebook ini sangat mudah dan mudah sekali dipelajari. Nah, alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 tahun ini saya berhasil mendapat penghasilan bersih dari dunia digital itu kalau di total sekitar 126 juta rupiah. Mungkin angka yang saya sebutkan tadi untuk beberapa orang hal yang biasa ya, tapi untuk saya yang dulunya gaptek dan nggak tahu sama sekali tentang dunia digital, itu sangat berarti bagi saya. Dan ditambah lagi saya mendapat reward dari Abdi bulan Desember kemarin, alhamdulillah 2 unit motor saya dapatkan. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar ilmu digital marketing dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari internet khususnya, jangan malu-malu dan jangan segan, segera belajar di Akademi Bisnis Digital atau Abdi ini. Harapan saya semoga Abdi semakin jaya dan terus mendukung para member untuk mendapatkan income jauh lebih besar lagi dari dunia digital. Terima kasih, salam sekang Purbalingga nggih, matur nuwun. Oke, itu tadi dari Mas Aan. Jadi teman-teman udah denger ya semuanya seperti apa. Lanjut ke testimoni dari Ibu Sri, beliau nih luar biasa sekali. Saya juga cukup salut kepada beliau gitu. Sudah berumur 57 tahun, bayangin, tapi tetap mau belajar dan tetap mau berusaha untuk bisa mengembangkan bisnisnya sendiri. Langsung aja kita dengerin. Orang-orang setua saya, umur saya 57 tahun, mau 58 tahun depan, itu gampang untuk diikutin. Nama saya Sri Susilawati. Saya gabung di Abdi itu pertama saya dapat dari email ya, dari email. Mau nggak ikut ada workshop dengan hanya 75.000. Nah, saya ikut minggu kemarin. Nah, di situ dikasihlah penjelasan tentang Abdi. Nah,
kebetulan saya memang punya produk. Saya kepengen bisa memasarkan produk saya dengan online marketing. Itu yang pertama yang mendasarin. Nah, kebetulan saya lihat bahwa Abdi juga punya produk juga. Nah, nggak ada salahnya saya coba ikutin caranya Abdi. Nah, mudah-mudahan saya juga akan bisa menjual produk saya dengan marketing online. Alhamdulillah saya lihat lumayan untuk orang-orang setua saya. Umur saya 57 tahun, mau 58 tahun depan. Itu gampang untuk diikutin ya. Cuman satu, harus telaten aja, harus telaten. Oke, itu tadi dari Ibu Sri. Jadi untuk bisa belajar gitu ya, kita nggak pandang bulu, semuanya bisa belajar gitu ya, mulai dari mahasiswa, pelajar, karyawan yang sudah punya bisnis, yang belum punya bisnis, yang sudah punya produk, yang belum punya produk gitu ya, asal ada kemauan dari diri Anda sendiri ya. Nah, oke, ini sorry sebentar. Oke, untuk ini sebentar. Oke, saya lanjut aja langsung ke sini ya. Nah, ke benefit dan juga resiko. Jadi, mungkin benefitnya tadi teman-teman sudah baca semuanya ya. Udah banyak banget, fasilitasnya juga yang sudah disediakan banyak banget. Jadi, teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk belajar gitu ya. Karena dijamin bisa praktek gitu ya. Pasti teman-teman bisa praktek karena kita sudah menyediakan semua materinya. Kemudian teman-teman juga bisa langsung belajar dari mentor-mentornya. Terus kemudian teman-teman juga bisa praktek bareng-bareng gitu ya. Bisa mengikuti training digital marketing, bisa mengikuti training Facebook Ads 2 hari gitu, bisa mengikuti training Instagram Ads 2 hari gitu ya. Teman-teman bisa langsung mendapatkan fasilitas semuanya tanpa biaya tambahan lagi gitu. Jadi cukup bergabung bersama Essenzo aja. Nah, mungkin resikonya kenapa? Karena gaptek. Oke, sedikit gambaran aja, sebenarnya gaptek itu cuma karena tidak terbiasa aja. Dan kitanya juga nggak ada kemauan untuk bisa mempelajari hal-hal yang kita tidak tahu gitu. Misalnya kayak saya nggak tahu gimana caranya menggunakan laptop A. Nah, karena saya pengen tahu, ya udah saya akhirnya cari tahu. Baik itu belajar dengan yang ahlinya, baik itu belajar melalui YouTube gitu ya, asalkan kita mau gitu. Yang penting yang namanya alat elektronik itu kita coba-coba aja dulu. Tapi kita harus tahu fungsi-fungsinya, kan biasanya ada manual booknya. Nah, oleh karena itu di Abdi kita kasih manualnya, kita kasih semua trainingnya, step by stepnya, tutorialnya, supaya teman-teman bisa hilang nih yang namanya gaptek gitu. Nah, yang perlu Anda lakukan setelah ini, Anda cukup menghubungi nomor WA dan memberikan Anda link malam hari ini. Dan memberikan data diri lengkap, baik itu nama, email, alamat lengkap, atau nomor telepon. Ataupun Anda juga bisa hanya memberikan nama dan juga email. Ya, nama dan email, tentunya email yang aktif ya. Kemudian nanti Anda akan langsung mendapatkan username dan juga password untuk login kurang lebih 1 kali 24 jam. Dan grup khusus reseller Abdi, reseller Essenzo dan juga Abdi yang ada di Telegram dan juga di Facebook. Nah, kalau udah dapet nih akunnya, langsung pelajari yang tadi saya tunjukin, yaitu training center, supaya teman-teman bisa nanti langsung praktek gitu. Karena percuma kalau udah dapat akun tapi nggak langsung belajar gitu ya, malah nanya terus saya harus ngapain. Ya, belajar dulu gitu. Apalagi kalau teman-teman belum dapat gambarannya seperti apa. Belajar itu bukan cuma belajar dari sisi digital marketingnya aja ya, tapi dari sisi produk, dari sisi manfaat, itu semuanya harus dipelajarin ya. Karena tujuannya kan teman-teman adalah berjualan, mendapatkan income. Otomatis kalau misalnya ada yang tanya, teman-teman harus paham produk ini untuk apa, produk ini untuk apa gitu. Nah, kemudian ikuti live webinar yang rutin. Terus ikuti juga training digital marketing 1 hari full yang kebetulan kita biasanya kita sebut dengan kopdar, dan itu kita adakan di weekend. Kebetulan di Sabtu besok dan juga di hari Minggu itu ada kopdar. Jadi teman-teman daftar malam ini bisa daftar kopdar besok atau daftar kopdar yang hari Minggu gitu ya. Nah, kemudian
daftar training Facebook dan juga Instagram Ads 2 hari penuh. Ini juga kita adakan Sabtu Minggu. Tapi saran saya kalau misalnya mau ikut training Facebook dan juga Instagram itu setelah mengikuti Kopdar. Gitu. Jadi nanti Kopdar itu diarahin dulu dasar-dasarnya, nanti bener-bener prakteknya karena nanti di training Facebook dan juga Instagram itu kita langsung praktek. Jadi nggak pengulangannya hanya sedikit, dasarnya hanya sedikit. Jadi langsung praktek gitu. Jadi makanya teman-teman harus paham dulu dasarnya seperti apa. Nah, jika ada kendala, teman-teman bisa langsung tanya jawab dengan admin yang memberikan link pada malam hari ini, ya. Sip. Oke deh, segitu dulu untuk webinar kali ini. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan, oke? Sebentar, saya buka dulu ya sesi pertanyaannya. Mana ya? Ini sebentar. Oke, yang sudah punya pertanyaan dari tadi, yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, silahkan ditanyakan, mau tanya apapun boleh, nanti saya bantu jawab. Kalau misalnya, live chatnya belum muncul, teman-teman boleh masuk dulu, keluar dulu, terus nanti masuk lagi, pencet linknya lagi, nanti baru di bawahnya akan muncul yang namanya kolom live chat ya. Sebentar, saya juga sambil pantau sedikit-sedikit nih dari sini, dari handphone, biar kelihatan teman-teman tanyanya apa. Oke, belum kebuka ya. Oh, di sini sudah kebuka. Sebentar. Oke, coba di refresh lagi aja, terus dibuka lagi linknya yang tadi dikasih sama admin yang memberikan link malam hari ini, gitu ya, langsung di chat aja di live chatnya. Nanti kalau misalnya saya udah melihat satu pertanyaan, akan saya bantu jawab. Oke, saya kasih waktu ya mungkin 10 menit kali ya, 5-10 menit untuk tanya jawab. Kalau masih ada yang bingung mungkin yang mau ditanyakan, jadi nanti akan saya bantu jawab. Oke. Oke, ini saya jawab yang pertanyaan yang udah masuk aja ya. Di daerah manakah kopdarnya? Kopdarnya online. Karena kan sekarang masih pandemi ya, kita juga masih belum berani mengadakan secara offline, jadi kopdarnya online. Terus kopdarnya untuk apa? Kopdarnya itu untuk training digital marketing. Jadi nanti kakak belajar dulu training digital marketingnya, baru nanti bisa ikut yang training Facebook Ads 2 hari itu. Kemudian untuk Essenzo, produknya ada madu juga, terus kita ada carrier oil juga, jadi untuk pelarut essential oil, gitu ya, untuk khusus yang kulit sensitif. Terus kita juga ada merchandise. Merchandise-nya itu ada kaos, ada roll on juga, terus ada diffuser juga, dan rak juga ada, rak untuk pajang essential oil. Tuh, apakah produk Essenzo BPOM? Alhamdulillah sebagian sudah BPOM, sebagian juga masih dalam proses. Kemudian untuk ikut kopdar, misal saya kelewat dari waktu ditentukan, bisa ikut ulang nggak kak? Bisa, cuma nanti harus daftar ulang lagi gitu, karena kan terdaftarnya harusnya di yang kemarin, tapi karena nggak datang jadi harus daftar lagi, karena kita ada kuotanya. Itu kan karena online, jadi kita nanti kopdar itu menggunakan Zoom. Nah, Zoom itu tuh ada batasan orang-orang bisa masuk gitu, atau bisa mengikuti meetingnya, istilahnya gitu. Oh ya, kalau misalnya kelewat apa bisa dapat rekaman. Jadi linknya bisa ditonton selama 2 hari ke depan ya. Jadi kalau mau nonton ulang lagi, diklik aja linknya. Mbak mau tanya, kita dapat link untuk ikut kopdar webinar dari mana? Nanti dari akun belajarnya, dari dashboard nanti ada news and update. Dan spesial untuk
Kopdar, untuk training FB Ads dan juga Instagram Ads itu nanti bakalan ada grup khususnya. Jadi khusus yang mengikuti Kopdar dan juga yang mengikuti training FB Ads itu bakalan dibikinin grup. Jadi bakal spesial banget dan bakal asik banget gitu. Apakah Abdi ini hanya bekerja sama dengan Essenzo atau kedepannya nanti membuka peluang kerjasama dengan produknya? Nah, kebetulan justru Essenzo lah yang bekerja sama dengan kita. Tadinya memang tadinya memang belum gitu ya. Tapi sekarang karena kita sudah menjadi bagian resmi dari Essenzo, makanya kita bersama Essenzo dan teman-teman lainnya yang mau belajar digital marketing bisa memanfaatkan produk Essenzo-nya juga gitu. Tapi tenang aja, produk Essenzo juga kita akan launching lagi lebih banyak produk. Jadi nggak hanya itu-itu aja produknya ya. Tadi produk BPOM sudah dijawab ya, sudah. Seandainya produk tidak laku dijual, maksudnya gimana nih? Oke, produk Essenzo sudah halal MUI. Alhamdulillah sudah bisa dikonsumsi. Kalau untuk essential oil, kita tidak menyarankan untuk dikonsumsi karena tidak semua essential oil itu bisa diminum. Itu hanya beberapa. Oke, malam Mbak, malam. Aku belum punya laptop, gimana caranya? Ada komputer sih, nggak bisa. Ada komputer sih nggak bisa ya, gaptek bener nih. Nggak masalah gitu, karena banyak member Abdi justru yang prakteknya menggunakan handphone ya. Jadi nggak masalah, nggak harus punya laptop juga. Tapi memang baiknya kalau misalnya ingin memperbesar bisnisnya, ya baiknya menggunakan laptop karena apalagi kalau misalnya mau ngedata pemesanan yang banyak gitu ya, itu kan enaknya pakai Excel di laptop. Kalau misalnya nulis manual kan takutnya hilang. Kalau di laptop kan kita bisa backup gitu. Oke, bentar ya. Oke, kalau pesen terus ada ongkir gitu waktu promosi dan ditanya konsumer, gimana ya nentuin harga plus ongkirnya? Nah, enaknya di Essenzo, teman-teman nggak perlu ngarang-ngarang lagi yang namanya harga. Harga konsumen, harga reseller, itu sudah ditentukan, plus harga ongkirnya juga sudah ditentukan gitu. Misalnya dari karena gudang kami di Tangerang, jadi ya udah pengirimannya dihitungnya dari Tangerang, terus kemana? Misalnya ke Jawa, ya udah tinggal berapa kilo pesan produknya gitu, gampang aja dan bisa dicek langsung nanti di ketika melakukan pemesanan gitu ya. Oke. Traffic berbayar sama gratis apa bedanya? Tentu beda. Tadi yang saya praktekkan adalah traffic gratis, saya tidak mengeluarkan biaya apapun. Kalau traffic berbayar itu jauh lebih rumit. Dan kita harus pintar-pintar menentukan dan juga mengatur budget yang keluar nanti gitu, karena kita harus tahu gitu ya, kita harus tahu target market kita sebenarnya siapa, kira-kira yang suka produk ini siapa. Nah, kita bisa targeting tuh orang-orang yang seperti itu gitu, misalnya dari umur lah, dari gender, dari wilayah gitu ya, dan lain sebagainya kalau berbayar gitu. Kalau misalnya traffic gratisan kan kita nggak bisa menentukan hal-hal itu. Traffic gratisan kita cukup posting di sosial media, ya udah hanya pertemanan kita aja yang bisa lihat postingan kita gitu. Makanya kalau traffic gratisan itu salah satu triknya kita harus menambah pertemanan yang banyak dan menambah followers yang banyak juga gitu. Oke? Saya rasa untuk tanya jawabnya sekian dulu karena waktunya sudah pukul 9 lewat gitu ya, udah 21.15 di jam saya. Jadi mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang belum terjawab semua. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Jika masih bingung langsung ditanyakan ke admin yang memberikan link pada malam hari ini, langsung aja ya. Oke. Jadi tadi saya buka dengan berdoa. Nah, sekarang saya akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai.
Amin. Berdoa selesai, sekian dulu dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.